Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Destiani, NIM 0478857775. Di sini saya akan membuat tugas 2 praktik comment prompt atau CMD Networking Comments dari tugas mata kuliah Jaringan Komputer. Yuk kita lihat. Langkah pertama, kita cari CMD Windows terlebih dahulu. Pertama, kita akan mengetik cd dulu. cd ini berfungsi untuk mengubah direktori aktif di command prompt. Nomor 2, kita akan mengetik cls. cls berfungsi untuk membersihkan layar command prompt, menghapus semua teks yang ada di layar, dan mengembalikan dalam keadaan kosong. Seperti ini tampilannya. Nomor 3 itu ada CLS, garis miring dan tanda tanya. Di sini kita ketik dulu CLS, garis miring dan tanda tanya. CLS menampilkan bantuan atau informasi mengenai perintah CLS, termasuk opsi-opsi yang bisa digunakan bersama perintah tersebut. Yang keempat itu ada dir, garis miring tanda tanya, berfungsi menampilkan bantuan untuk perintah dir yang digunakan untuk menampilkan daftar isi dari direktori saat ini. Berikut ini tampilan dari dir. Yang kelima itu ada ipconfig, berfungsi untuk menampilkan informasi konfigurasi jaringan dari komputer, termasuk dalam alamat IP, subnet mask, dan gateway default untuk semua adapter jaringan yang ada. Ini adalah tampilan dari ipconfig. Yang keenam itu ada ipconfig all, berfungsi untuk menampilkan informasi lengkap mengenai konfigurasi jaringan, termasuk detail adaptor jaringan, alamat MAC, DNS, DHCP, dan lain-lain. Yang ketujuh ada ipconfig garis miring tanda tanya, berfungsi untuk menampilkan bantuan mengenai perintah ipconfig, termasuk deskripsi perintah dan opsi-opsi yang dapat digunakan. Berikut ini adalah tampilan dari ipconfig tanda tanya. Yang kedelapan itu ada ipconfig release, berfungsi untuk melepaskan alamat IP yang diberikan oleh DHCP server untuk semua adaptor jaringan. Di sini ini akan menghilangkan alamat IP yang ada dan mempersiapkan komputer untuk memperoleh alamat IP baru. Yang kesembilan itu ada ipconfig renew, berfungsi untuk meminta alamat IP baru dari DHCP server setelah melakukan release alamat IP sebelumnya. Perintah ini akan mencoba untuk mendapatkan alamat IP yang baru. Nomor 10 itu ada ipconfig display DNS, berfungsi untuk menampilkan cache DNS yang disimpan oleh komputer. Ini berguna untuk melihat nama domain yang sebelumnya di-resolve ke alamat IP. Ini adalah tampilan ipconfig display DNS. Yang ke-11 itu ada ipconfig flush DNS, berfungsi untuk menghapus cache DNS yang ada di komputer. Ini berguna jika ada masalah terkait dengan resolusi nama domain atau untuk memastikan komputer mendapatkan informasi DNS yang terbaru. Nomor 12 ini ada ipconfig register DNS, berfungsi untuk mendaftarkan ulang nama host komputer ke server DNS yang digunakan. Ini biasanya digunakan untuk memperbarui catatan DNS yang terkait dengan komputer di jaringan lokal atau di internet. Ini adalah tampilan ipconfig register DNS. Yang ke-13 itu ada ping, berfungsi untuk mengirimkan paket ICMP echo request ke alamat IP atau domain untuk memeriksa apakah perangkat atau server tertentu dapat dijangkau dan seberapa cepat responnya. Perintah ini sering digunakan untuk mengecek konektivitas jaringan. Ini adalah tampilan ping.
Nomor 14 ada NetStat, berfungsi untuk menampilkan statistik jaringan dan koneksi aktif pada komputer. Ini mencakup data port yang terbuka, status koneksi TCP atau IP, dan informasi lainnya terkait jaringan. Ini adalah tampilan NetStat. Yang ke-15 itu ada Tracert, berfungsi untuk menunjukkan jalur atau route yang dilalui paket data menuju tujuan di jaringan. Misalnya, alamat IP atau domain. Tracert ini mengidentifikasi setiap hop atau titik perantara di sepanjang jalur koneksi. Yang ke-16 ada Path-Ping, berfungsi untuk mengkombinasi dari perintah ping dan Tracert. Path-Ping mengirimkan paket ke jalur tertentu, mengukur waktu respons, dan kemudian memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai setiap hop dalam rute tersebut, termasuk kehilangan paket. Nomor 17 itu ada NSLookup, berfungsi untuk melakukan pencarian DNS. Dengan perintah ini, kita bisa mencari alamat IP yang terkait dengan nama domain atau mencari nama domain yang terkait dengan alamat IP. Reverse DNS Lookup. Di sini saya menggunakan NSLookup google.com. Ini adalah tampilan dari NSLookup. Nomor 18 ada Nets, berfungsi untuk utility baris perintah yang digunakan untuk mengonfigurasi dan memecahkan masalah pada berbagai pengaturan jaringan di Windows. Ini kita dapat menggunakannya untuk mengonfigurasi firewall, pengaturan IP, dan banyak pengaturan jaringan lainnya. Nomor 19 itu ada root, berfungsi untuk menampilkan atau mengonfigurasi tabel routing di sistem operasi. Tabel routing adalah daftar aturan yang digunakan oleh sistem untuk memutuskan rute mana yang akan digunakan untuk mengirimkan paket jaringan. Berikut ini adalah tampilan dari root. Dan yang ke-20 itu ada net. Net merupakan perintah yang digunakan untuk mengonfigurasi dan mengolah pengaturan jaringan. Beberapa sub perintah yang digunakan dengan net termasuk NetAS untuk menghubungkan drive jaringan, NetUser untuk mengolah akun pengguna, NetShare untuk berbagi folder, dan lain-lain. Dari praktik ini saya memahami bahwa perintah-perintah pada CMD sangat berguna untuk memantau, mengatur, dan menganalisis koneksi jaringan komputer. Sekian tugas 2 dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.